Halo teman-teman Brobaks, bagaimana kabarnya? Untuk teman-teman yang belum menonton dari episode pertama, saya sarankan untuk menonton episode pertamanya dulu bro, agar paham alur cerita filmnya. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur film Vincenzo Cassano episode 5. Let's go bro! Setelah mereka membakar dan meledakkan gudang farmasi Babel, keluarga korban uji coba berpamitan kepada Vincenzo dan Hong Chayong. Di sisi lain, Jaksa Choi dan Pak An yang mendengar berita kebakaran gudang itu sangat marah, karena dengan kejadian itu, grup Babel akan rugi besar. Shin berpindah ke Jang Hangso yang terlihat begitu marah, dan ia ingin balas dendam terhadap orang yang telah membakar gudang farmasi Babel. Tetapi, Chan Chong-woo langsung memperingatinya agar tidak membuat gerakan tambahan, sebab ia tidaklah lebih dari sekedar boneka dari Chan Chong-woo. Chan Chong-woo menyuruh untuk menyebarkan berita bahwa kebakaran yang terjadi itu karena konsleting listrik dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun, pasti berpengaruh besar terhadap harga saham grup Babel. Lalu, Chan Chong-woo menyuruh Jang Han-so agar mengumpulkan seluruh anggota direksi untuk rapat darurat serta menyampaikan pesannya kepada Woo Sang. Kembali ke Vincenzo dan Hong Chayong. Mereka terlihat sedang merayakan keberhasilan mereka setelah membakar gudang farmasi Babel. Mereka berdua juga sedang memikirkan bagaimana cara selanjutnya untuk menghancurkan grup Babel. Hong Chayong kemudian berkata bahwa ia mengetahui semua kelemahan Babel. Di antaranya, ada anak perusahaan dari Babel yang paling sering memainkan harga saham dan paling tidak bermoral, yakni Kimia Babel. Dan ternyata, salah satu pegawai Kimia Babel berteman dengan biksu penghuni kuil Nannyak di Plaza Getka. Shin berpindah ke Jang Hangso yang sedang berolahraga. Kemudian, Vincenzo mencoba untuk mendekati Jang Hangso dengan berpura-pura menjadi fansnya. Di sini, Vincenzo ingin mencari tahu siapa direktur farmasi Babel yang sesungguhnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Jang Hangso tentang kebakaran gudang farmasi Babel yang disengaja. Tetapi, Jang Hangso di sini berkata bahwa semua itu hanyalah rumor semata. Dari sedikit perbincangannya dengan Jang Hangso, Vincenzo dapat menarik kesimpulan bahwa ia bukanlah direktur Babel yang sesungguhnya. Scene selanjutnya memperlihatkan Chan Chong-woo yang sedang berolahraga di rumahnya sambil mendengarkan berita tentang kebakaran gudang farmasi Babel yang rumornya kebakaran tersebut karena disengaja. Kemudian ia menelpon Hong Chayong dan bertanya tentang berita yang tersebar. Hong Chayong di sini menanyakan kejadian itu karena kejadian itu Babel akan rugi besar. Ia juga berkata bahwa mungkin mereka sedang menerima hukuman. Setelah perbincangan mereka, Chan Chong-woo di sini menebak bahwa kebakaran tersebut karena hukuman dari Hong Chayong. Selanjutnya, Hong Chayong dan Vincenzo terlihat sedang meminum kopi bersama di kafe. Vincenzo di sini berkata bahwa bisa saja Jang Hangso bukanlah direktur farmasi Babel yang sebenarnya. Kemudian, Hong Chayong bertanya, lalu siapa bos Babel yang sesungguhnya? Vincenzo menjawab, untuk mengetahui siapa dalangnya, kita harus menghancurkan bonekanya terlebih dahulu. Kemudian, Hong Chayong berniat untuk mengusik Jang Hangso agar ia dapat mengetahui siapa bos Babel yang sesungguhnya. Di kantor Woo Sang, Jaksa Choi sedang memikirkan siapa yang telah mengancam ia tempo hari. Dan di sini, ia mencurigai bahwa Vincenzo lah pelakunya. Lalu, Pak Han masuk ke ruangannya dan mengatakan bahwa data dari Vincenzo sangatlah bersih dari tindakan kriminal. Merasa masih kurang percaya, Jaksa Choi kemudian bergegas pergi ke kantor Jipuragi untuk bertemu secara langsung dengan Vincenzo. Sesampainya ia di sana, Jaksa Choi masuk dengan membawa pot bunga yang berisi tanaman. Lalu, di sini Pak Nam menyamar dengan mengaku bahwa ialah sang Vincenzo Cassano. Melihat itu, Jaksa Choi yakin bahwa ia bukanlah Vincenzo yang sebenarnya. Tak lama, ia pun pamit untuk pulang. Namun ketika dia keluar, ia pun berpapasan dengan Hong Chayong dan Vincenzo yang baru saja datang. Melihat Jaksa Choi, Hong Chayong menyuruh Vincenzo untuk tidak mengeluarkan suara, agar Jaksa Choi tidak mengenali suara Vincenzo yang pernah mengancamnya lewat telepon. Mereka bertiga pun kembali masuk ke dalam ruangan. Dalam kantor, Hong Chayong bertanya kepada Jaksa Choi mengapa ia datang ke kantornya. Jaksa Choi berkata bahwa ia hanya ingin mengunjungi kantor baru Hong Chayong dengan membawa sebuah bunga. Setelah itu, Jaksa Choi terus mencoba memancing Vincenzo untuk berbicara. Merasa gagal dengan usahanya,
dia lalu pamit untuk pulang. Kemudian mengancam Hong Chayong agar tidak membuat gerakan tambahan jika ingin hidupnya aman dan tentram. Keesokan harinya, Jang Hangso mendatangi kantor Wusang lalu minta Pak Han untuk mengangkat Chan Chun-woo sebagai rekanan Wusang serta meminta Pak Han untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah itu, Pak Han memanggil Chan Chun-woo ke ruangannya. Pak Han langsung mengangkat Chan Chun-woo sebagai rekanan Wusang dan menempatkan ia di kantor lama Hong Chayong atas perintah Direktur Jang Hangso. Terlihat juga, Jang Hangso selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari Pak Han. Kembali ke Jipuragi, Hong Chayong di sini membahas tentang perusahaan kimia bubble. Di sini, jumlah korban dari kimia bubble berjumlah 42 orang, serta 9 orang meninggal. Dan semua penyakitnya sama, yakni berkaitan dengan darah, lalu meninggal karena leukemia, yang penyebabnya karena BLSD, di mana saat ini sangat beracun, bahkan Amerika melarang untuk pengembangannya. Ia juga menyampaikan bahwa pengacara dari kasus korban kimia bubble bernama So Hyun-woo. Ia memaksa keluarga korban untuk menempuh jalur damai. Para korban dari perusahaan kimia bubble dirawat di rumah sakit Haemun, di mana rumah sakit itu didirikan oleh grup Babel. Kepala rumah sakit yang bernama Gil Jong-moon juga ikut menutupi kasus kecelakaan kimia bubble dengan memberikan keterangan palsu. Kemudian, kepala redaksi harian Daechang, yakni Chun In-soo, juga membantu grup Babel dengan menerbitkan kebaikan tentang grup Babel setiap ada berita peneliti yang sakit bahkan muntah darah. Setelah membahas itu semua, Hong Chayong langsung mendatangi pengacara So Hyun-woo dan memintanya untuk mengundurkan diri menjadi pengacara dari korban peneliti kimia Babel. Tetapi, pengacara tersebut dengan tegas menolaknya. Berpindah ke Direktur Jang Hangso, ia terlihat sedang mengadakan pertemuan dengan anggota direksi. Di sini, ia marah karena harga saham grup Babel anjlok dan juga ada rumor tentang kebakaran gudang yang disengaja. Tak lama, Jang Hangso mendapatkan telepon dari Chang Chong-woo. Di sini, Chang Chong-woo menyuruh Jang Hangso untuk mengunjungi kimia Babel bersama harian Daechang dan berpura-pura akan merilis BLSD. Di tempat lain, Vincenzo dan Hong Chayong mengumpulkan keluarga korban sambil membahas pengacara korban kimia Babel. Di sini, Hong Chayong masih tetap berusaha keras untuk membujuk keluarga korban untuk memecat Pak So Hyun-woo. Dan setelah berdiskusi, para korban kimia Babel pun menolak untuk bekerja sama dengan Hong Chayong dan tidak mau memecat Pak So Hyun-woo dengan alasan mereka tidak mau bernasib sama dengan para korban farmasi Babel. Vincenzo kemudian menambahkan, jika para keluarga korban menolak bantuan Hong Chayong, itu berarti mereka melepaskan peluang untuk menang, yang membuat para keluarga korban kembali berpikir. Direktur Jang Hangso yang telah sampai di kantor kimia Babel langsung disambut oleh para pegawai dan media yang ada di sana. Di depan banyak media, ia mengatakan bahwa BLSD telah berhasil dikembangkan dan akan mengubah pasaran layar tampilan di Korea. Setelah itu, Jang Hangso menyalami para peneliti leukemia Babel satu persatu, dan satu di antara peneliti tersebut terlihat sedang menahan sakitnya. Saat mereka ingin bersalaman, tiba-tiba ia pun langsung muntah darah dan pingsan, bro. Di Plaza Gemga, terlihat para preman-preman Babel datang di restoran Chef Toto. Kemudian, ia mencoba untuk menghajar Chef Toto dan Pak An. Namun untungnya, Vincenzo datang dan menghajar para preman, yang membuat mereka kembali ke markasnya. Tak lama, Chan Chong-woo datang ke Jipuragi dan memberitahu Hong Chayong bahwa ia telah diangkat menjadi rekanan di kantor pengacara Wusang. Di tempat lain, Biksu Chaisim datang ke rumah sakit menjenguk temannya yang sakit akibat kerja di kimia Babel. Menurut keterangan dokter, temannya itu mengidap penyakit leukemia yang kronis, kanker darah yang disebabkan oleh mutasi genetik. Biksu Choisin kemudian bertanya, apakah penyakitnya itu berhubungan dengan tempatnya bekerja sebagai peneliti di kimia Babel? Kepala rumah sakit kemudian menjawab bahwa penyebab penyakitnya itu adalah karena kelalaian peneliti itu sendiri. Di sini, dokter berusaha untuk menutupi kesalahan dari kimia Babel. Keesokan harinya,
di kantor pengacara So Hyun-woo, para keluarga korban kimia bubble sedang mengikuti ritual biksu. Tak lama, pengacara So Hyun-woo yang masuk ke dalam ruangannya merasa bingung dengan apa yang terjadi. Namun, ia justru langsung diusir oleh biksu dengan sebutan iblis. Ketika ia keluar, Hong Cha-young dan Vincenzo langsung memperlihatkan berkas penghentian pengacara So Hyun-woo sebagai pengacara keluarga korban kimia bubble. Jadi, penyebab keluarga korban mau mengikuti Vincenzo dan Hong Cha-young adalah karena kemarin mereka memperlihatkan bukti pada keluarga korban bahwa Pak So Hyun-woo telah disuap oleh Woo-sang untuk membujuk keluarga korban menempuh jalur damai. Ditambah lagi, Vincenzo juga menemukan bukti suap di kantor Pak Su. Setelah itu, Vincenzo dan Hong Cha-young mendatangi kantor Woo-sang untuk memberikan berkas penghentian pengacara Su. Jaksa Choi lalu bertanya pada Hong Cha-young bahwa apa syarat yang ia minta. Hong Cha-young kemudian meminta agar kimia bubble mengakui kesalahannya pada publik serta meminta maaf dengan tulus dan memberi kompensasi yang cukup, lalu memberhentikan produksi BLSD agar kasus bisa ditutup. Mendengar hal itu, Jaksa Choi dan Pak Han menolaknya karena dengan itu kimia bubble akan hancur. Malam harinya, Vincenzo dan Hong Cha-young berdiskusi. Di sini, Hong Cha-young merasa senang karena ia akan bertarung dengan Jaksa Choi. Lalu, Vincenzo mengingatkannya jika peluang menangnya begitu kecil, dan ia juga menyuruh Hong Cha-young agar menuruti arahan Vincenzo selama proses persidangan agar bisa menang. Di kantor Jikuragi, mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana cara untuk bisa menang di persidangan. Melihat peluang menang begitu kecil, di sini Vincenzo ingin membuat persidangannya menjadi hancur tanpa menunda atau membatalkannya. Pagi harinya, Vincenzo dan Hong Cha-young bersiap-siap untuk ke persidangan. Tiba-tiba, Pak Tak datang dan menawarkan jasa laundry dengan mengeluarkan skill terbaiknya. Tak ketinggalan, Chef Toto juga menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Dan pada akhirnya, Vincenzo pun memberikan jempolnya untuk masakan dari Chef Toto, yang membuat ia bahagia hingga terharu. Di kantor pengadilan, tim Woo-sang datang lebih awal, yang diwakili oleh Jaksa Choi dan Pak Han. Para wartawan kemudian bertanya tentang keadaan kimia bubble dan keluarga korban. Jaksa Choi lalu berkata bahwa semua pernyataan keluarga korban itu tidaklah benar. Tak lama, datanglah Vincenzo dan Hong Cha-young dengan menggunakan Lamborghini selaku pengacara dari keluarga korban kimia bubble. Tidak hanya itu, para penyewa gedung juga ikut hadir membantu dengan berteatrikal menunjukkan praktek simulasi kejahatan kimia bubble di depan kantor pengadilan negeri. Vincenzo Casano episode 5 pun berakhir di sini, bro. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, bro, agar channel Brobucks semakin bersemangat dalam merangkum film untuk teman-teman Brobucks. Sampai ketemu di Vincenzo Casano episode 6. Wassalam.